Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menurut kita sangat menyedihkan. Dan pertama kami ucapkan turut berduka cita untuk segenap keluarga yang ditinggalkan saat peristiwa di Stadion Kanjuruhan. Doa kami agar keluarga yang ditinggalkan kuat, sabar, dan juga tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Dan hal yang perlu kita diskusikan itu berkaitan tentang apa penyebab dasar ya, sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Padahal kita tahu bahwa olahraga sepak bola adalah olahraga yang sangat digandrungi oleh seluruh rakyat Indonesia. Meskipun memang banyak yang tidak terlibat langsung secara aktif di lapangan, tetapi ketika pemain idola kita, tim kesayangan kita bermain, kita juga punya euforianya tersendiri gitu ya. Meskipun kita nonton di rumah atau di stadion. Pernah nonton di stadion? Belum. Pernah di stadion tapi bukan nonton. Ya, sama juga, saya belum pernah nonton sepak bola secara langsung di stadion. Di lapangan desa sih pernah ya. Ya seringnya di TV lah nonton pemain-pemain yang kita anggap, kita idolakan gitu ya. Nah, kamu tahu peristiwa kemarin itu kan? Kalau aku kan pertama kali melihat itu di media sosial ya, itu pun secara parsial ya, kemudian berkembang beritanya, kemudian masuk laporan-laporan dari kepolisian, kemudian tanggapan masyarakat termasuk netizen dan sebagainya. Nah mungkin nih barangkali nggak hanya saya nih, mungkin juga ada nanti pendengar yang sebetulnya belum tahu garis besar peristiwa itu sebenarnya gimana. Mungkin kamu bisa ceritakan dulu. Ya, yang aku lihat di media sosial juga ya, intinya itu kan pertandingan antara dua tim yang berasal dari region yang sama, Jawa Timur. Satu dari Malang yaitu tim Arema Malang, dan satu dari Surabaya yaitu tim Persebaya Surabaya. Mereka dari Jawa Timur, punya aksen yang sama ya, bisa dibilang mungkin ada sedikit khasnya, cara berinteraksi yang juga sebagian besar sama gitu ya. Tapi ya itu terjadi yang namanya peristiwa kemarin itu. Padahal itu bukan kerusuhan, sebab di dalam stadion itu menurut yang aku tahu lewat media sosial, stadion itu dipenuhi oleh supporter dari Arema Malang. Supporter Persebaya tidak menonton di stadion, mungkin dari TV atau media sosial. Tapi akhirnya terjadilah peristiwa yang kemarin itu, dan berarti kan korbannya yaitu supporter satu tim itu aja. Tidak ada kerusuhan. Tapi memang ya itulah yang terjadi. Pendapatmu bagaimana? Kalau pendapat saya sih mungkin ya, ketika mereka turun itu adalah bentuk, ini kan saya katakan bentuk dulu ya, di luar itu benar atau salah, itu adalah bentuk luapan emosi ya, tentunya ya emosi tidak harus yang marah ya banyak ya, itu, emosi ya, itu satu antusiasme lah, kita katakan satu antusiasme, mungkin ekspresi yang diekspresikan dengan mereka beramai-ramai turun. Nah dalam peristiwa turun itu kan kemudian ya banyak tentunya yang terjadi, antara mungkin keamanan coba menahan, antara mungkin sesama supporter saling senggol, antara mereka tidak sengaja terinjak atau tidak sengaja jatuh dan sebagainya, kemudian itu menyulut menyulut satu
kekalahan pribadi atau apapun itu dia kemudian berentet-rentet menjadi peristiwa kelam itu. Menurut saya memang diawali dari luapan emosi dalam arti ekspresi ya, bukan yang negatif dulu ya. Kemudian mereka turun dalam tanda kutip, sekali lagi ini bentuk ya, di luar benar atau salahnya, mereka memperlihatkan dukungan mereka yang antusias itu ya seperti itu, turun. Walaupun kemudian memang ada tokoh besar negara kita mengatakan tidak masuk akal luapan dukungan yang bentuknya seperti itu, tapi kan ini perspektif yang orang yang memang akademisi, memang yang tokoh negara yang seperti itu ya, mengatakan seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu ketika itu sudah menjadi satu bentuk massa ya, itu kan otomatis itu akan men-trigger anggota-anggota yang lain gitu. Itu bisa terjadi gitu kan. Ya mungkin kalau itu dulu sih, tapi kemudian ada kemungkinan lain yang kemudian dipaparkan oleh yang berwajib mengatakan bahwa memang ada indikasi itu juga sudah dipersiapkan, maksudnya dalam arti sudah diprediksi akan terjadi hal yang seperti itu dan sebagainya ya. Saya nangkep dua itu sih, kalau selebihnya mungkin bisa ditanggapi dulu. Ya kan, ya itu juga ya, ada luapan emosi, bisa marah, sedih, karena kan kita tahu waktu itu memang hasil akhir tim Arema mengalami hasil yang kurang memuaskan, ya kan? Dan akhirnya supporter turun. Kalau saya melihat secara pribadi ya, turun itu ya ingin mengungkapkan kesedihan atau emosi, kok begini hasilnya, misal begitu ya. Karena punya ekspektasi hasil yang terbaik, akhirnya ya terluap. Dan karena turun itu maka kalut ya. Kalut, suasana sudah tidak kondusif lagi. Tim keamanan juga tadi yang kamu bilang ya, berusaha untuk mencegah kalau terjadi chaos misal dan juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau tidak menggunakan gas air mata tidak ada korban yang meninggal, karena dengan menggunakan gas air mata itu sangat mengganggu gitu. Tapi entah seperti apa alasan penggunaan gas air mata itu kan mereka yang tahu prosedurnya ya. Tetapi yang ingin aku soroti adalah gitu ya, ini berbicara mental bro. Dalam kompetisi pasti akan ada yang menang dan kalah atau imbang itu netral. Tapi kalau mainnya sebagai tuan rumah sendiri, kalau imbang itu pun juga dianggap kalah, maka tidak ada imbang sebenarnya, karena nanti ujung-ujungnya bicara harga diri. Gimana menurutmu? Apakah memang kita sebagai orang Indonesia belum siap dengan kompetisi yang hasilnya itu cuma ada menang dan kalah? Mental terjadi. Ya kalau sudah di frame ke arah mental ya, saya rasa memang diri kita juga banyak yang harus dibenahi ya. Di luar sepak bola pun seperti itu. Iya. Gitu kan. Kemudian kalau dikatakan siap tidak kita dengan suatu hasil yang hanya kalah atau menang, sebetulnya kita itu sudah kalah dalam banyak hal. Kalau kita mau terbuka maksudnya gitu. Maksudnya kompetisi di negara ini pun kita sudah sering kalah, walaupun ada juga prestasi yang menang itu juga banyak. Tapi dalam hal ini kalau kita soroti sepak bola sendiri itu kan banyak sekali ya penontonnya ya, dan itu bermacam-macam pikiran, bermacam-macam mentalnya juga. Ada di situ yang hanya ingin melihat, hanya di situ yang memang dari rumah pembawaannya sudah marah juga mungkin ada. Bicara tentang diluapkan di situ lah. Diluapkan di situ juga bisa. Bicara tentang mental gitu, memang apa ya? Memang kita perlu adanya apa ya, didikan perihal bisa nggak kita menerima yang namanya kekalahan itu. Ya. Berani menerima kekalahan. Saya lupa itu materi pelajaran apa. Saya pernah baca itu, saya lupa.
ada memang materi berani menerima kekalahan. Nah di situ kan kita itu kan sebetulnya dididik tidak harus untuk mau menjadi yang terbaik. Kita itu dididik kan tidak harus menjadi yang selalu yang nomor satu, tetapi kita dididik untuk selalu menjadi yang baik, yang memberi manfaat kepada orang lain kan seperti itu. Nah perihal kalau sudah dikatakan mental di rumah, ekspektasi dari rumah berangkat ekspektasinya adalah menang dan menang, apalagi mungkin melihat hal yang tidak memuaskan daripada wasitnya atau daripada permainan pemainnya atau apapun itu, kemudian akhirnya terluapkan dalam hal seperti itu karena nggak ada cara lain. Ya. Karena kalau mau ngomong di media sosial pun nggak akan ada yang jawab, nggak akan ada yang balas. Maka satu-satunya mereka turun dan meneriakkan itu kan seperti itu. Toh itu pun saya juga bingung mereka mau ngomong sama siapa. Mau sama pelatihnya, apa sama wasitnya, atau sama pemain lain gitu kan. Akhirnya kan ketidaksamaan tujuan mereka turun ini menyebabkan kemudian Ya chaos. pecah. Lagi dari segi keamanan kan ya dia gimana menghadapi masa yang banyak gitu, mereka kan pasti keamanannya kan sifat defensif juga. Mereka kan juga pasti bangun kan gitu. Apapun senjata yang mereka punya ya, walaupun saya sekali lagi bukan bermaksud mengomentari gas air mata, itu SOP ya, saya nggak tahu juga itu boleh atau enggak, tapi dengan jumlah keamanan dengan jumlah massa yang banyak ya kan otomatis sifat defensif mereka pasti bangun dan mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa itu korban berasal dari itu ya. Bisa jadi karena dari supporter sendiri juga, karena dari itu tadi banyak faktor. Ya itu menurut saya itu sih memang saya setuju kalau kita belum siap dan dunia sekali lagi menyoroti. Nah kalau sudah seperti ini kan ya kapan lagi kita jadi tuan rumah Piala Dunia. Nah tadi ya itu mental dan aku perdalam lagi, apa ini hasil pendidikan? Kita kan sebagai katanya garda terdepan dalam pendidikan. Kamu guru. Kamu? Ya aku guru. Ya, okay. Guru agama. Kamu? Ya guru agama kita. Kalian juga. Iya. Aku melihat hal itu kemarin. Apa ini tuh hasil pendidikan? Ya kan? Kurikulum 13 tidak ada lagi pemeringkatan, semua sama, ya kan? Tapi melihat situasi yang seperti kemarin gitu ya, apa memang masalah dasarnya itu ada di pendidikan karakter, pendidikan mental, baik di sekolah, masyarakat atau di keluarga. Setuju nggak kira-kira? Saya katakan kalau memang itu ada unsur pengaruh pendidikan ya, saya setuju. Tetapi memang itu tadi perlu digarisbawahi bahwa pendidikan itu tidak semata-mata di sekolah. Kan itu. Nah iya, tadi kan 3 hal itu aku Kalau kemudian kamu mengatakan 3 hal dan sebelumnya kamu memperkenalkan kita sebagai guru, maka kan kita melihat sudut pandang ini pendidikan di sekolahan gitu. Ya, fokusnya aku memang adalah ke situ. Nah, kemudian untuk keluarga karena kita sendiri belum keluarga gitu kan, kamu mau keluarga gitu. Amin. Kamu juga. Aku belum bisa, kalau saya pribadi belum bisa kemudian mengatakan pendidikan dalam keluarga itu gagal atau berhasil kalau yang kasusnya seperti pengaruh. itu. Yang jelas memang pengaruh ini menurut saya tidak semata-mata di sekolah, dan kemudian saya lebih menyoroti mungkin lebih besar ke masyarakat juga. Karena ini kan bukan peristiwa yang pertama, dulu sudah pernah terjadi walaupun kasusnya berbeda. Walaupun dulu ada lawannya, sekarang satu posisi sekarang. Nah, kalau dari sekolah sendiri ini juga menurut saya ya tetap daripada kurikulum itu kalau mau kita bahas kan luas sekali. Ya luas dan lama lah. Luas dan lama. Apalagi kemudian, ini baru lagi. Kemudian ini berbicara tentang regional juga seperti kamu katakan. Kalau kemudian saya mengangkat di sekolah tempat saya bekerja sendiri, itu juga saya katakan tidak bisa mewakili untuk semua pendidikan dalam sekolahan. Ada atau tidaknya ada.
materi pendidikan karakter itu ada. Apalagi di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Oh gitu. iya. Penguatan lah. Tapi kan yang kan nggak semua, ya kan belum yang kemarin itu yang di Kanjuran kan belum dapat kurikulum itu. Ya sudah kulitnya lah mungkin ya. Sudah spoilernya mungkin sudah ada. Artinya kan sebetulnya saya lebih memandang iya ada materinya, ada materinya. Sekolah tuh sudah berusaha memberikan itu. Nggak usah ada sebelum ada kurikulum ini kan yang namanya kesiswaan sekolah itu juga sudah ada, bimbingan konseling, kemudian guru spiritual di sekolah itu kan juga sudah ada. Sebetulnya kan sudah, kita semua kan sudah berusaha untuk itu. Nah kemudian kan sekali lagi faktor itu nggak hanya di sekolahan, walaupun juga sekolah harus mengakui tidak 100% berhasil dalam menyampaikan ilmu itu, hanya banyak hal yang perlu dievaluasi. Dari kalangan saya sendiri sebagai guru, saya tidak 100% menjadi teladan gitu, ada hal yang juga saya moral saya yang perlu diperbaiki. Tapi bagaimana ketika kita mendidik anak, ya sampaikan itu secara benar, kemudian di hadapan anak juga tunjukkanlah teladan yang sebenarnya harus seperti apa. Dan memang intinya pada kesepakatan, kesepakatan kekompakan guru dalam memberikan keteladanan. Satu guru seperti ini, satu yang lain, kemudian itu akan menjadi satu figur ya bagi anak-anak. Oh beliau boleh kok dalam tanda kutip itu kan. Kenapa saya tidak seperti itu? Tapi ya kembali gini, aku cut ya supaya kita mempersingkat juga. Sepertinya penting pendidikan mental terkait membentuk mental untuk siap menerima hasil apapun. Jadi ini kan juga termasuk di orang tua juga perlu gitu. Misal ketika anak mendapat hasil baik, ya kamu siap menerima hasil baik dengan apa? Meningkatkannya. Itu kan konsekuensinya. Orang tua konsekuensinya apa? Memacu lagi anaknya untuk meningkatkan. Kalau misal dapat hasil yang kurang baik, kurang memuaskan atau buruk sekalipun, harus diterima dan diberi penguatan untuk termotivasi lebih baik. Orang tua juga jangan kasih punishment gitu kan, tapi kasih pendisiplinan misalnya. Nah pola-pola inilah yang sepertinya di masa kini dan masa yang akan datang itu diperlukan, yaitu pembentukan mental untuk menerima hasil. Karena ini nggak hanya berbicara tentang menang kalah dalam pertandingan. Misalnya seleksi, tidak ikut seleksi, tidak lulus seleksi, kok yang itu kok ikut, padahal kemampuannya lebih bagus saya, gitu kan banyak itu yang akhirnya melihat kenyataan di dunia nyata. Yang dulunya dianggap dia tidak bisa malah bisa, yang dianggap bisa malah nggak bisa, yang dianggap bisa nih down, akhirnya ya udah menyerah dan apa gitu kan. Jadi memang kalau aku menyoroti ya kembali yang perlu dibenahi dari peristiwa-peristiwa yang kemarin itu adalah di pola pendidikan, baik formal atau informal. Karena itu hal dasar pendidikan. Setuju ya? Pendidikan. Kalau kita melihat di luar negeri kita nggak tahu seperti apa, karena yang kita tahu pasti yang baik-baiknya aja, yang baik-baiknya aja. Tapi kalau kita bisa melihat kondisi yang fair gitu ya, kayaknya negara-negara maju sudah lebih dewasa lah dalam hal mental ya. Jadi bagi mereka hasil baik, hasil tidak baik itu biasa, menang kalah itu biasa, karena inilah hidup gitu ya. Kira-kira tanggapanmu yang terakhir apa? Ya, untuk kedepannya saya setuju itu tadi pendapat yang baik, saran yang baik juga. Ya semoga nanti ada kalangan atas yang mendengar gitu kan. Ya semoga. Karena tadi itu juga kepada saya juga sebagai orang pendidik itu ya, saya juga belum maksimal gitu. Ya sama. Tapi dengan pernyataan tadi saya setuju, dan semoga
apa ya, keinginan. Kalau dalam hal ini kita membahas supporter bola ya, kalaupun supporter bola itu berkeinginan untuk kualitas kita maju, liga kita maju, minimal tempat kita menjadi tuan rumah gitu ya. Ya kita perbaiki diri sendiri dulu aja. Infrastruktur misal sudah bagus, tapi kalau keamanan gitu orang menyoroti, orang luar negeri kan juga menyoroti hal itu. Dan mereka juga tidak mau masuk ke dalam sesuatu yang tidak kondusif. Jadi saya setuju dengan pendapatmu, nasihatmu juga, semoga itu bisa tersampaikan. Mungkin bukan melalui kita, ya, mungkin juga ada orang yang berpikiran sama seperti kita, ya, kemudian tersampaikan. Banyak kok orang ya seperti itu, dan semoga dalam hal ini liga kita menjadi profesional, menjadi maju. Amin lah. Ya harapannya ya itu tadi, liga di Indonesia ini semakin baik, semakin disorot oleh internasional juga ya. Pemain-pemainnya banyak juga disorot, kesulitan supporter baik yang ada stadion maupun yang di rumah begitu ya, itu lebih lagi baik. Dan juga pendidikan, pola pendidikan ya perlu dibenahi lah begitu ya. Nah memang diskusi kami ini tidak 100% mewakili suara siapa, opini siapa, tidak, tapi ini memang kebebasan kami dalam berpikir begitu. Dan sekali lagi kami turut berduka cita untuk peristiwa Kanjuruhan. Semoga lekas baik bagi keluarga. Dan inilah kami berdiskusi karena diskusi itu perlu.